warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal i'timadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'idul amin. Allahumma salli wa sallim wa azka salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqamah dalam kesyukuran, menata kehidupan dengan nilai-nilai ketakwaan untuk cara mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta alam semesta. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita dalam kehidupan. Semoga kita juga istiqamah dengan sunnah beliau dalam meniti kehidupan. Semoga kelak di padang mahsyar kita ketemu sama baginda Nabi Muhammadin dan diakui sebagai umat dan kita bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal. Itu bagian kau ni, Ustaz. Ibunda dan Bapak yang dimuliakan Allah. Berjalan waktu terus berjalan. Tak terasa di ujung pembelajaran surat Al-Baqarah, salah satu masjid yang kita jadikan sebagai tempat dakwah menyebarkan Al-Quran Karim sudah menyelesaikan. Dan alhamdulillah oleh dengan sebab itu kita berkumpul di Masjid Baitul Munir dalam rangka mengundang kita semua untuk menyaksikan bagaimana mereka sudah berjuang, sudah berikhtiar, insyaallah seoptimal mungkin, walaupun masih dalam ada tahapan yang perlu diperbaiki tentu ya. Nah, tapi dengan kehadiran kita di sini semoga menjadi support buat kita semua. Amin. Tentu kita yang berbeda-beda umur ini dan berbeda-beda juga kemauannya dalam belajar. Ada yang sudah tua tapi dia masih semangat, ada yang setengah tua masih lebih semangat dan seterusnya. Ala kulli hal, yang pertama yang kita dasari dalam kegiatan ini adalah silaturrahim, menghubungkan silaturrahim di antara kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kelak di padang mahsyar kita bertemu dan saling mensyafaatkan satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berpanjang kalam, kita buka acara kita ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Jangan lupa doanya dulu dong. Allahumma faqihna fid-din. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, munajat kita sudah berikan kepada Allah. Ikhtiar kita sudah lakukan tahun-tahun yang lalu. Kalau saya perkirakan sekitar 3 tahun setengah. Ya, menyelesaikan surat Al-Baqarah dengan problem masing-masing ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita udahi surat Al-Baqarah, tinggal di murajaah dan pendalaman. Ya, pendalaman itu termasuk salah satunya tafsir wa tadabbur. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan. Ustadz, apa gimana penjelasan ayat Al-Baqarah ayat 120? Nah, nanti kita bahas tentang tafsir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk lebih ya membuat suasana dalam pertemuan kali ini berlangsung dengan semangat, tentu kita persilahkan kepada tuan rumah, yaitu Masjid Baitul Munir, yang akan menyampaikan kata sambutan sepatah 2 kata dan berpatah-patah juga nggak apa-apa. Ya. Terpatah-patah nggak bisa, nggak jelas. Berpatah-patah, gak lama dikit lah, nggak apa-apa, biar saya juga bisa nyiapin. Oke, baik. Kepada Bapak Ketua Masjid Baitul Munir, kepada Bapak Muhammad Nasir Jamba, ya, kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat disediakan. Iya, Allahumma sholli alaihi. Di mana Pak Ustaz? Boleh di situ? Atau mau di sini? Di sini. Nah, tapi jangan menutupi layar. Iya, iya. Sana kayaknya lebih bagus. Sini ya. Nah, kamera nih. Ya, Mar, sini Mar, Mar. Antum konsentrasi sini aja. Kenapa? Di kamera aja antum ya. Oh iya. Dia baru nyampe, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita yang kita muliakan, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Ali Imron. Terima kasih Pak Ustaz atas kesediaannya selama ini yang telah mendidik dan mengajarkan. Dan juga yang kami hormati, yaitu dari Masjid At-Taqwa Kemanggisan, dalam hal ini Bapak Haji Ari beserta rombongan yang hadir bersempatan ini. Terima kasih Pak Haji. Dan yang kami hormati dengan masjid dari Jami At-Taubah, yaitu dalam hal ini Bapak Haji Sutarman beserta rombongan yang hadir bersempatan ini. Dan juga yang kami hormati ibu-ibu dari pengajian At-Taubah, jamaah ibu-ibu juga cukup banyak yang hadir. Terima kasih ibu-ibu dari jamaah Masjid At-Taubah. Jami At-Taibah. Jami At-Taubah. At-Taibah. At-Taibah. Ya, maaf. Agak kepleset lidahnya bacanya. Ya. Jadi terus yang kami hormati juga dari Masjid Tabayun ya.
Villa Meruya. Mungkin masih dalam perjalanan apa sudah hadir ya? Dalam Belum. perjalanan. Mudah-mudahan sebentar lagi dia datang. Dan juga yang kami hormati mewakili juga dari Kompas Kulir yaitu Bapak Asmuni beserta jajaran alhamdulillah juga hadir. Dan yang kami hormati dari Ketua ITAS Paguyuban DKI Jakarta yaitu Bapak Ali Asman beserta jajaran, tinggalnya juga di Serenseng Pak Ustaz. Oh ya. Dia selama ini pengen ikut juga, tapi kita undang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berikutnya dia bisa gabung dengan kita. Amin, insyaallah. Ya. Dan juga yang kami hormati kepengurusan dari Masjid Baitul Munir, baik itu jamaahnya dan juga ibu-ibu. Storing ya? Storing itu. Dimatiin dulu, Pak Haji. Hah? Tes. Ya, kami hormati juga jamaah ibu-ibu Masjid Baitul Munir. Alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih tentunya yang sudah bersusah payah untuk menyediakan pelaksanaan acara pada kesempatan ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan kerjasamanya daripada jamaah BU. Terima kasih ibu-ibu, lebih semangat. Dan baik, kami tentunya atas nama BKM Masjid Baitul Munir, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya yang telah meluangkan waktunya, meringankan langkahnya, sehingga tentunya bisa kita bersilaturahmi. Tentunya intinya pada kesempatan ini, di samping memang mungkin kita dalam rangka evaluasi ataupun ujian, tentunya juga silaturahmi utama sekali yang kita jalin sama-sama jamaah pengajian terjemah yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Ali Imran. Dan juga selanjutnya kami terima kasih kepada Bapak Ustaz Ali Imran tentunya yang telah selama ini dan mungkin lebih kurang sudah ada 8 tahun barangkali, bahkan sebelum corona kita sudah mengadakan pengajian terjemah ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih eksis, walaupun mungkin ya jamaahnya mungkin agak berkurang, tapi alhamdulillah masih tetap berjalan sebagaimana yang kita hadapi pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ustaz selama ini, dan juga kami atas nama DKM sebagaimana disampaikan Bapak Ustaz tadi, kami juga sebagai tuan rumah dan juga sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekhilafan kami, baik itu tutur kata ataupun cara penyambutan kami kepada seluruh tamu kami ataupun para undangan kami, tentunya yang telah meluangkan waktu. Bila mana terdapat kekurangan kami, apakah itu dari segi menu makanan dan segala macam, maka dari itu kami atas nama DKI Masjid Baitul Munir mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan selanjutnya kami juga terima kasih dengan kehadiran seluruh para jemaah para undangan kami. Tentunya dengan kehadiran ini untuk menambah semangat daripada juang ataupun para jemaah yang mempelajari jemaah ataupun terjemah. Mudah-mudahan ini menambah semangat bagi kita semua. Dan ya, selamat datang, bersilakan Pak. Ya. Villa Meruya. Dari Villa Meruya. Oh ya. Masjid Tabayun. Iya, terima kasih atas kehadirannya Pak dari Masjid Tabayun Villa Meruya. Terima kasih Pak. Baik, kami lanjut. Mudah-mudahan dengan segala waktu yang kita luangkan ataupun kesempatan yang kita ambil, sekecil apapun dan sebesar apapun pada kesempatan ini, mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah sehingga mendapatkan
amal ataupun balasan pahala yang berlipat ganda dari Rasulullah Ta'ala. Dan kami juga atas nama DKM, bila mana atas nama kebaikan, atas nama kehadiran para jamaah seluruhnya, kami tentunya tidak bisa membalas dengan apa-apa. Sekali lagi, mudah-mudahan mendoakan sekali lagi mendapatkan catatan amal baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk selanjutnya kami sampaikan juga sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, mungkin kami ceritakan dari awal sedikit. Memang kita memulai pengajian terjemah ini lebih kurang 7 tahun ya Pak Ustaz ya, lebih kayaknya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada pasang surut, yaitu mungkin suatu kewajaran seperti sering juga Bapak Ustaz sampaikan, karena posisi di Masjid Baitul Murid ini tentunya agak beda ya dengan masjid di lingkungan. Ya. Kalau di lingkungan mungkin jamaahnya kita berjamaah di sana bisa 25 waktu sehari semalam. Tapi kalau di Masjid Baitul Murid ini kami adalah rata-rata pedagang di Pasar Cipulir dan juga domisilinya mungkin tidak di sekitar pasar. Ada mungkin domisili yang di Ciledug, ada juga bahkan yang di Bekasi, ada yang di Tanjung Priuk. Jadi kesempatan itu setelah kami tutup dagangan ataupun pasar sudah tutup, baru ada kesempatan kita untuk belajar terjemahan, dan itu juga dengan sisa-sisa waktu Pak Ustaz ya. Jadi ya, jadi kadang-kadang kita sudah capek di bawah, sampai di atas kita memeras otak juga untuk mempelajari tafsir ataupun terjemah ini. Oleh karena itu tentunya perjuangan dari jamaah Masjid Baitul Murid ini ya kami rasa sungguh berat juga Pak Ustaz ya. Siap. Tapi alhamdulillah walaupun terbata-bata dan juga dengan diadakannya pada kesempatan ini ujian, dan mungkin di antara kita ujian ini tentunya menentukan suatu kemampuan kita sejauh mana kita mempelajari selama ini. Tentunya kemampuan kita ini tidak sama ya. Oleh karena itu mungkin ada bagi kita mungkin yang tidak memenuhi kapasitas untuk memenuhi syarat ataupun ujian nanti, dan ini kita maklumi ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan, dengan kehadiran kita ini bisa memotivasi untuk berikutnya. Mudah-mudahan kita ataupun dari jamaah bisa bertambah untuk mempelajari ilmu tafsir ataupun terjemah ini yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Indra. Jadi kami di sini ini ya, saya sendiri juga mengalami seperti itu. Jadi kalau dikatakan fokus, tidak fokus karena waktu itu berdempetan. Jadi setelah jam 1 ini itu pasar Cipulir sudah tutup. Kita pulang semua ya. Jadi itu pasar sudah tidak beraktivitas lagi. Paling yang ada yang di depan-depan, yang dagang kaki lima ataupun tokonya yang terdepan. Kalau yang sebagian di belakang itu kita sudah pulang semua. Jadi itulah karenanya masjid ini aktifnya ya paling ada subuh itu paling ada sekitar 11 ada. Dan itu juga dari orang yang datang berbelanja dari daerah. Kalau pedagang mungkin masih ada yang buka toko, ada yang mungkin dalam perjalanan untuk menuju pasar. Jadi yang intinya jamaah yang paling rutin kita pakai di masjid ini adalah sholat zuhur. Ya, makanya kalau sholat zuhur itu kita bahkan sampai keluar. Setelah sholat zuhur, asar kadang-kadang tinggal 1 saf ataupun ada 1 saf setengah. Jadi itulah keadaan kondisi jamaah Pasar Cipulir ataupun masjid Pasar Cipulir ini. Maka dari itu ya perjuangan kita itu kadang-kadang ya seperti yang kami sampaikan tadi, dengan memikirkan yang lain, masuk lagi belajar terjemah, tapi dengan kemauan yang seperti itu ya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada para jamaah kita yang telah tentunya
Sehingga kami sampaikan tadi dari 7 tahun sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan sebagaimana kita saksikan pada kesempatan ini. Dan mungkin kita termasuk awal ya Bu Ustaz di sini. Ya, awal. Ya, termasuk awal daripada yang lain. Tapi kalau dibandingkan mungkin dengan kemampuannya mungkin terakhir kami kan. Ya. Jadi ini mungkin dimaklumi. Tapi yang penting kami sampaikan tadi adalah silaturahmi kita. Ya, silaturahmi ini dengan sama-sama katakanlah jamaah dari Bapak Ustadz, kita bisa saling kenal, saling bertatap muka, dan itu adalah suatu kesempatan bagi kita dan juga suatu amal bagi kita. Dan mungkin kalaulah mungkin tidak ada pertemuan yang seperti ini, mungkin kita tidak bisa saling kenal dan tidak bisa saling bertatap muka. Oleh karena itu kita ucapkan juga dengan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ali Imran yang telah membimbing kita, yang telah mempertemukan kita bisa bertatap muka di sini. Untuk itu mari kita doakan selalu beliau ini mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan, dan tentunya bisa bersama-sama mendidik kita untuk dalam rangka pengajian terjemah ini. Baik, mungkin itu tidak panjang ya yang bisa kami sampaikan karena waktu juga berjalan terus. Dan bila mana penyampaian kami ini terdapat kekurangan kehilafannya, kami atas nama DKM Masjid Baitul Munir sekali lagi mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir khabar wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairal jazak kepada Ketua DKM Masjid Baitul Munir Pasar Cibuyut dengan penyampaiannya yang kalau kata Pak Yos itu ngeles. Tapi ala kulli hal, insya Allah ajang ujian akhir ini bukan dalam arti memberikan nilai yang bagus-bagus atau jelek dan tidak. Kita di sini dalam konteks silaturahim saja. Dan adapun orang-orang ataupun jemaah yang memungkinkan bisa terbimbing dalam pengenalannya dengan terjemahan, ya alhamdulillah, dan itulah usaha yang dia lakukan. Yang belum, nah semoga menjadi motivasi buat kita untuk lebih baik lagi ke depan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Baitul Munir, Masjid Jami' At-Thaibah, Masjid Jami' At-Tabayyun, dan Masjid Jami' At-Taqwa Kemanggisan, dan Bapak Ibu yang berhadir pada siang hari ini. Langsung saja kita akan memulai ujian. Al-Baqarah sudah selesai. Nah ini kalau dilihat di sini itu angkatan kedua. Angkatan pertama itu ada di Masjid Jami' At-Thaibah. Duluan mereka ujian. Nah, walaupun awalnya di sini. Awalnya di sini, tapi ujiannya di masjid lain. Yang pertama, di sini yang kedua. Nah, lalu setelah terjemahan surat Al-Baqarah selesai, terus ngapain? Nah, di sini ada saya tulis namanya Qawaidul Al-Arabiyyah. Al-Quran itu adalah bahasa Arab dan tidak bisa kita melakukan penafsiran sendiri. Tentu harus dibimbing oleh kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka nanti bila mana ada kesempatan lagi untuk beserta dengan jemaah Masjid Baitul Munir, maka kita akan buka surat Ali Imran plus Qawaidah Al-Lughah Al-Arabiyyah. Nah, jadi nanti ada di sana perubahan kata nasoro menjadi nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorota, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Apaan itu Ustaz? Ya, kalau belum masuk materinya memang agak membingungkan ya, tapi insya Allah nanti melalui metode Al-Jauhari akan kita coba pindahkan ilmu itu kepada
pemikiran dan pemahaman kita semua. Ya, betul. Ya, jadi ada surat Ali Imran plus kalau yang itu kan tidak, Al-Baqarah turjuman saja. Al-Baqarah wa turjuman. Kalau Ali Imran tambah dengan qawaidul arabiyyah. Ada fi'il madhi, mudhari, fi'il amar, fi'il isim fa'il, isim maf'ul dan lain sebagainya. Kayak di pesantren dong Ustaz, semi pesantren. Ini diinstankan. Kalau di pesantren itu manual. Kalau ini metik cepat gitu ya. Nah, semoga nanti bisa kita pelajari bersama. Setelah itu apalagi Ustaz? Masuklah ke inti dari Al-Quran, yaitu penafsiran dan pendalaman. Disebut dengan tafsir wa tadabbur. Tafsir dan tadabbur itu sebenarnya dua hal yang beririsan. Nah, kalau tafsir melalui tafsir ulama-ulama yang masyhur kayak Ibnu Katsir, kayak Al-Jalalain, At-Tabari, At-Tabrani dan seterusnya. Kalau tadabbur nanti kita bisa menggandengkannya dengan ilmu hikam ataupun hadis al-hikam dan seterusnya. Nah, di sini juga dibahas tentang asbabun nuzul. Ya. Jadi lebih memaknailah kira-kira gitu. Ya. Contohnya kalau masuk tafsir nanti kalau kita membahas surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau peringatkan mereka, wahai Muhammad, atau tidak engkau peringatkan mereka, mereka tidak mau beriman. Itu asbabun nuzulnya apa? Kenapa ayat itu turun? Nah, nanti bahasannya di sini. Tafsir. Jadi kalau bapak, ibu sudah paham apa yang ibu baca, untuk tafsir lebih mudah. Iya, lebih mudah. Karena tinggal mendengarkan ustadz saja yang menjelaskan asbabun nuzul. Ustadz nih yang kelimpungan belajar lagi. Iya kan? Nah, jadi insya Allah kalau kita awali dengan turjuman, insya Allah untuk tafsir wa tadabbur dan ini paling nih. Ya, usahanya lebih lagi sedikit. Tambahlah kira-kira gitu ya. Nah, karena ini kan dua hal yang berbeda. Gitu ya. Baik, kalau turjuman dalam konteks Bapak baca Al-Quran, paham, selesai. Sampai batas di situ. Nah, kalau nanti masuk qawaidul arabiyyah, mengasal dan membedah jumlah kalimat. Mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul. Mana keterangan tempat, mana keterangan waktu, dan mana yang menjadi sifat dan mausuf dan seterusnya. Nah, di sini agak lebih rancuh sedikit. Tapi insya Allah dengan metode Al-Jauhari akan kita sajikan kayak disuapin lah kira-kira gitu. Nah, nggak usah masak lagi dah. Sudah masak di metode Al-Jauhari insya Allah. Nah, gitu ya. Tinggal makan. Pertanyaannya, ada yang mau? Nggak enak makanannya. Padahal udah disuapin loh. Ada yang nggak mau makan, udah disuapin. Nah, ini masalah ini. Nah, kalau ilmu itu enak nggak enak, ya dimakan aja udah. Ya kan gitu ya. Nah, jadi agak sedikit lebih ada tantangan di sana. Ya. Nah, kemudian baru ditafsir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk penghantar. Nah, ini orang-orangnya yang akan diujikan pada hari ini. Nah, ini dia. Sudah kenal ya? Nah, siapa orangnya? Boleh mungkin kalau nggak susah berdiri, boleh berdiri. Kasih salam kepada peserta semua. Assalamualaikum. Saya. Iya. Ya. Susah berdirinya? Ya, assalamualaikum. Ya. Nah, ini sudah izin beliau. Pak Indra, ada anaknya masuk kuliah, jadi beliau harus menyertai anaknya untuk pendaftaran kalau nggak salah ya.
Ini suhu. Lihat ke papan dong, Haji. Ucap salam dulu biar kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ada Bapak Rinaldi S. Oh, Rina S. S. Salam. Ada Bapak Yosandra. LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantan gubernur. Ya. Gubernur DKI. Bang Yos. Pak Yos. Ah, ini Ibu Hajah Suryati. Mana orangnya? Say hello aja. Iya. Iya. Ini ibunda kita. Ya. Mia, berdiri apa? Nah, ini ibunda kita juga. Ya, angkat tangan aja. Tapi namanya lupa saya nulisnya. Siapa? Guru Ernawati ada aja. Kemudian ada Eros Maliani. Kemudian ada, ini luar biasa perjuangan beliau. Nah, ini juga ada Nur Hayati. Ini juga. Nah, ini ada orangnya kan? Ada. Nah, ntar saya panggil. Nah, ini ada izin. Oh, ini izin. Ada yang belum? Oh iya, berarti belum masuk di sini. Ini satu Pak Ustaz. Hah? Lagi. Oh, habis. Maksudnya ada di sertifikat. Sertifikat Di sini ada. enggak. Tapi di sertifikat ada. Mau dikasih sekarang? Maaf, ini persiapannya memang maraton ya. Ya, tahu sendiri yang ngerjain cuma sendiri kan. Oke, nggak apa-apa. Ala kulli hal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiba saatnya kita untuk melihat bagaimana pendapatan masing-masing kita dalam hal memahami arti ayat. Pendapatan masing-masing kan? Nah, alhamdulillah kita akan mulai pada kesempatan kali ini. Surat Al-Baqarah itu ada 7 kandungannya. Jadi ada 7 macam kandungan surat Al-Baqarah. Nah, yang 7 ini akan coba kita tanyain ke peserta ujian akhir imtihan terjemahan Al-Quran metode Al-Jauhari. Baik. Yang 7 itu ini dia. Ya, yang 7 itu ini. Yang pertama, macam-macaman golongan manusia menghadapi Al-Quran. Nah, bagaimana golongan ini menghadapi Al-Quran? Nanti diterangkan dalam ayat-ayat yang bersangkutan dengan itu. Kemudian, kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang memiliki alam semesta. Allah bercerita di dalam surat Al-Baqarah bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta dan dia menguasai semuanya. Ya, tidak ada daya upaya yang kita lakukan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini nanti dibahas dengan ayat-ayat yang berhubungan. Yang ketiga, peringatan terhadap Bani Israel karena menyekutukan Allah, tidak taat pada Rasulnya, selalu menyimpang dari aturan yang diberikan oleh Alkitabnya, bahkan sampai mereka menukar-nukar Alkitab itu sendiri. Ya, menukar-nukar Alkitab sendiri. Ya, jadi ada yang aslinya yang disebut dengan Taurat, kemudian ada Injil asli, kemudian setelah Nabi Isa itu pergi, diambil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Injilnya dikombin dengan perjanjian lama dan masuklah ajaran-ajaran pagan Romawi. Dan di situ disebutkan semuanya dan dijelaskan. Nomor 4, hukum-hukum syariat Islam. Nah, ini juga banyak dalam surat Al-Baqarah. Ada masalah talak, ada masalah jual beli, ada masalah riba, ada masalah infak, menginfakkan harta dan seterusnya.
Itu juga termasuk dalam hukum-hukum syariat Islam. Yang nomor 5, kisah Rasul-Rasul Allah dalam surat Al-Baqarah. Banyak di sana disebutkan nabi-nabi yang tercantum di dalam ayat surat Al-Baqarah. Yang keenam adalah cara menggunakan harta di jalan Allah. Kita punya harta, bagaimana cara menggunakannya? Allah Azza wa Jalla memberikan informasi itu di dalam surat Al-Baqarah. Yang ketujuh adalah makanan halal dan haram. Nah, nanti di situ dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Nah, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Baik, sebagai penghargaan dan penghormatan, kita akan mulai dari peserta putra ataupun bapak ya, yang kita awali dari bapak ketua. Oh, ketua dulu. Nah, sebagai ya pembuka lah kira-kira gitu ya. Baik, saya langsung yang milih. Belum peserta lo yang milih ya. Iya. Pak Ketua siap? Insya Allah. Oh mantap nih. Insya Allahnya agak lemas ini. Sama ya, nggak meyakinkan ya. Agak banyak. Oke, baik. Iya. Iya. Pak Ketua, Pak Haji Nasir di sini muatan dari surat Al-Baqarah. Mohon dipilih kira-kira yang mana yang mau diambil. Yang ya itu aja Pak Ustaz. Macam-macam golongan aja. Oh, macam-macam golongan orang atau manusia menghadapi Al-Quran. Dan mau pindah hati lagi ke nomor Ya. 6 itu. Karena saya paling awal ya, saya pilih nomor 1 juga. Baik, kita buka ya. Baik, bismillah. Semoga dilancarkan. Amin. Oke, kita buka. Nah, sudah pilih, kemudian dipilih lagi. Nah, ini menentukan ayat ini. Pilih apa ya? Baun ya, baun. Baun. Nah, ini huruf ba. Baun. Iya. Itu kalau ba, itu salah, Pak. Kalau Bapak baca ini ba, itu salah. Ya. Jadi yang benar adalah baun. Kalau ba, itu harus ada fathahnya, baru ba. Ada harokat ba, baru disebut dengan ba. Tapi aslinya baun. Ini apa aslinya? Alifun. Kalau berbaris harokat fathah, a. Itu. Nah, gitu. Jadi huruf baun. Oke, kita buka. Bismillah. Bismillah. Nah, ini Iya. Langsung Ustaz ya. langsung. Ini udah ditungguin para jamaah semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang ingkar, sama saja atas mereka. Apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tidaklah beriman mereka. Oke. Nah, ini alternatif lain ya. Secara teksnya, apakah engkau peringatkan mereka atau tidak engkau peringatkan mereka, mereka tidak beriman. Itu jalan pintas. Tapi maknanya sama, diperingatkan, kagak diperingatkan. Namanya orang kafir tidak mau beriman. Bagus. Lanjut nomor 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah menguji atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang besar. Mumtazul takbir. Bang Haji, saya mau tawarin, mau Bapak Haji pilihin atau jamaah yang lain yang pilih? Saya kan baik hati. Iya. Iya. Mau tawarin? No. Pilih sendiri aja. Iya dong, kalau ketua mah bebas aja. Alifun. Adifun. Ya, oke, kita buka. Adi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan orang-orang yang beriman dengan apa diturunkan kepada engkau dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, dan dengan hari akhir mereka yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humur muflihun. Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah mereka yang beruntung. Mumtazul takbir. Allah. Cukup Bang Haji? Sudah. Oke, baik. Selamat dapat betul semua. Oke, kita masuk ke ummahat. Dan ibu-ibu nih. Oke. Dari ibu lagi. Hah? Mau pilih yang nomor 1, Dengan panah kedua ya. nomor berapa bebas? Panjang untuk capek saya lihat panjang aku coba. Kasih mikir, Pak. Ada siapa duluan? Atau saya mau pilih atau dipilihin? Oh, udah megang mic. Baik. Siap. Pilih yang mana? Saya coba pilih nomor 5. Nomor 5. Kisah Rasul Allah Azza wa Jalla. Baik, kita buka. Nah, mau yang mana? Qaun. Oke, berarti ini ya. Baik. Nanti kalau pilih sendiri kan katanya udah disiapin nih. Siap-siap Indah yang dari Masjid Jami'at Thaibah ya. Nanti tolong pilihin huruf apa buat ibu ini. Siap-siap ya. Baik, qaun. Kita buka. Bismillah. Oh yuk. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Tapi, Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu Kayaknya agak meleset Bunda. Agak meleset Bunda. Nomornya tadi deh. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu adh-dhalimin. Lihat. Iya.
Dan ketika diuji Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka menyempurnakannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau bagi manusia pemimpin. Dia berkata, dan dari keturunanku, dia berkata, Siapa itu? Allah berfirman, dan tidaklah berlaku janjiku kepada orang-orang yang teraniaya. Kalau yang teraniaya beda dengan yang menganiaya. Dan tidaklah berlaku janjiku terhadap orang-orang yang aniaya. Iya. Wa in ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitil lit-ta'ifin Antahhiral baitiyal lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Dan ketika kami jadikan Baitullah Perumpamaan dengan tempat berkumpulnya bagi manusia dan yang aman, dan mereka mengambil dari makam Ibrahim tempat sholat, dan kami janjikan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Baitullah, tempat orang yang untuk bertawaf dan beriktikaf dan rukuk dan sujud. Diulang. Wa ahidina, Dan kami menjanjikan, ya. dan kami menjanjikan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Baitullah sebagai tempat untuk Baitullah untuk tempat tawaf, Untuk orang yang tawaf. untuk orang yang tawaf dan orang iktikaf dan rukuk dan sujud. Mu'tazun 100 takbir. Allahu Akbar. Sudah. Bun yang di belakang dari Masjid Jami' At-Thayyibah, tolong pilihkan dulu buat ibunda kita ini huruf apa kira-kira yang akan dipilih. Kalau apa ya sampai aja media nanti. Dia minta nomornya, warna kau lihat. Kakak minta. Kafun. Ya, oke. Kaf. Baik. Berarti ini ya. Siap. Ya. Baik. Sudah siap. Bismillah. Lagi aja Ibrahim terlebih. Apakah Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim alam itu kan apakah rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi orang debat. fa'ti biha minal maghribi faqul ladzi kafara wallahu la perhatikan gitu ya. wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah engkau melihat? Apakah engkau tidak? Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang berhaji? Ya, orang-orang yang menentang Ibrahim pada Tuhannya, bahwa Allah memberikan kepada mereka kepadanya kerajaan,
Ketika berkata Ibrahim, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan, Allah berfirman, ia berkata, aku menghidupkan dan mematikan. Berkata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan dari matahari dari timur, maka datangkanlah dengannya dari barat. Maka terdiamlah orang-orang yang ingkar, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. 100 takbir. Allahu Akbar. Mantap. Ini ceritanya tahu nggak kenapa? Ada orang yang menentang atau yang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Datang dia ke Ibrahim. Ibrahim, bahasa kitanya nih ya. Saya ini loh. Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, memang Allah Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Sampai Anda sendiri Allah yang hidupi, mematikan Anda pun juga. Tapi orang ini, nah ini, ya, orang ini yang membantah Ibrahim tadi, ana uhyi wa ummi, saya juga mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Nah, maka Ibrahim mengatakan, nih, para Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Tantangannya buat Anda. Kalau Anda bisa menghidupkan, kamu juga mengaku bisa mematikan. Allah saya juga menghidupkan dan mematikan. Allah saya mendatangkan matahari dari timur. Tolong Mas, datangkan matahari dari barat. Bisa gak? Jawabnya Allah Azza wa Jalla, fabuhitan ladzi kafar, maka terdiamlah orang yang membantah tadi. Nah, jadi itu sistem dialog atau sistem berbantah ya oleh para nabi. Dengan demikian seperti itulah kisahnya. Ya. Baik, terima kasih kepada bunda kita. Kita berpindah ke sebelah. Siapa yang mau duluan? Ya, Pak. Oke. Siapa? Pak Yos? Ya, Pak Yos. Nah, ini nanti minta tolong dari jemaah, dari apa boleh, dari Korea Taibah boleh. Bismillah dong. Langsung loyo saya. Atau mau di sini atau pindah? Pindah, Ustaz. Oh pindah. Oke. Lain dari penampilan. Oh lain. Antum materi apa yang antum mau pilih? Dua kekuasaan Allah yang memiliki alam semesta. Siap. Kita buka. Untuk pertama, antum bebas milih huruf apa? Silakan. Ainun. Ainun doang. Ainun Ustaz. Ainun. Ya, Ainun aslinya ya. Ainun. Kita buka. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang lah. Kalau so. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, sama-sama. Langsung aja. Boleh, terserah nyamannya gimana? Orang-orang yang menjadikan baginya Bagi kalian. yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Wassamaa bina'an wa anzala minas samaa, Iwama. dan langit sebagai atapnya, dan menurunkan dari langit ma'a, air. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan daripadanya maka ia mengeluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagi engkau, Bagi kalian. bagi kalian. Rezeki itu bang bahasa Arab bang. Iya. Apa rezeki? Iya.
Pemberian. Oke. ولا تجعلوا لله أندادا dan janganlah maka jangan engkau menjadikan Allah bagi Allah sekutu-sekutu. Ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Mumtazun. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pedagang paling sibuk ini. Luar biasa beliau. Paling rajin ngajinya. Iya, iya. Udah mumet nih Ustaz, gitu. Gak masuk-masuk nih, belajar gimana ini? Aduh, ya, lebih serius lagi tentunya. Ya, mau saya tawarkan atau antum yang pilih? Saya aja Ustaz. Saya aja Ustaz katanya. Baik. Mau di sini atau pindah tema? Pindah tema. Pindah tema. Ada. Baik. Pindah tema apa? Yang ketiga, peringatan terhadap Bani Israel karena menyebutkan Allah. Siap. Baik. Kita buka. Huruf apa? Sa'un. Mana sa'un? Bukan sa'un. Sinun. Sinun. Kalau sa'un enggak ada sa'un. Sinun. Kalau dia mau dibaca sa, kasih harokat fathah. Baca sa. Bukan sa'un. Nanti disorot lagi. Bahaya. Tinggal tambah kuat. Sinun. Kita buka. Bismillah. Ya Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan atas kalian. Ingatlah nikmatku. Wa aufu bi'ahdi aufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhilah janji kalian kepadaku, maka akan aku penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadaku lah. Dan kepadaku lah kalian hanya kepadaku lah kalian akan kembali. Bukan. Takut tunduk takut boleh juga. Dan kepadaku lah kalian akan tunduk. Aja ikut coba. Wa aminu bima anzaltu Kabul ulang balik. musaddiqan lima ma'akum. Ikut enggak? Dan berimanlah dengan apa yang telah aku turunkan kepada engkau yang membenarkan apa-apa yang bersama engkau bersama kalian. Wala taqulu awwala kafirin bih, dan janganlah engkau menjadi orang yang pertama kafir dengannya. Wala tashtau bi ayati thamanan qalila, dan janganlah engkau menjual ayat-ayatku, Membeli kalau kata dasar. dan janganlah engkau membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya wattaqun, jika engkau ada hanya kepadaku. Kalian bertakwa. Oke. Allah. 100. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini tashtaru ini nanti kita bahas ya, itu surat Ali Imran. Tashtaru itu jamak. Jadi bukan Ya. kamu tapi kalian. Baik, demikian. Nomor 2 Gainun kan. Nomor 2 Gainun. Kita pindah ke akhwat kembali. Silakan. Nomor 2 Gainun. Gain. Gain itu 29. Iya itu ya. Oh, Hah? Siapa nama? Lalu diambil ada Pak Saudara. Siapa? 9. Ya. Ayat 29. Oke. Gain. Nomor berapa? Gainun. Tema apa? Iya. Nomor 2 aja. Tidak diambil ada kok. Kekuasaan Allah yang memiliki alam semesta. Tujuh selan. Baik.
Hitam. Huruf apa? Wawun. Siap. Silakan baca dan artikan. A'udzu billahi minasyaitonir Oh ya apa tapi artinya ada apa Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan. Inna fi khalaqis samawati wal ardi Siang dan wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريح watasrifi الريح Riyahi. والسحاب المسخر المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, dan bahtera yang berlayar di lautan dengan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan belakangnya dan apa yang Allah turunkan dari langit, dari air, dan menghidupkan dengannya bumi setelah matinya, dan disebarkan di dalamnya dari macam-macam hewan dan perkisaran angin dan awan. anu cak jo al-musakhkhar taun Dikendalikan antara langit dan bumi. dua tiga sampai alun dikendalikan ya. Dikendalikan antara langit dan bumi sebagai tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang berpikir. ya Yohanes sok berdua Baik. Kalau untuk ini saya belum alun Pak, yang dari Sering. Nah, ini makanya tadi yang dari Sering. yang mana ayah ini dari sana saya dia Pak Minta tolong. Mau huruf apa nih dikasih sama bunda kita nih? pilihin Dipilih aja. Pak Aliasman Pak Haji. Oh, Pak Haji Aliasman. Iya. Silakan Pak Haji. Qafun. Huruf qaf ya. Qafun. Oke. Kita mulai ya. Bismillah. Silakan. Ini juz 2 ini. Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum Alif taun. fawallu Cari ayatnya ya udah tiga sampai bi alla yakuna Tiga lin-nasi sampai. 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu dengan minhum ya wa la takhshawhum wakhshawni sampai aja berikut ya lah waliutimma Pada awal ini tahu tak? wa la'allakum tahtadun. Sampai faedah dua tiga kan kok. Dia berikut itu keluar ke dua-duanya. Karena ada tuh. Dia lepak ada pek enggak? Ada pek itu dia alifun. Dan di mana saja Jadi ulang nomor 29. dan dari mana saja 29 cak jo. 29 cak jo. kau keluar, Ya, maka itu cak jo. palingkanlah wajah Ya. engkau ke arah Masjidil Haram. Kalau Yohanes bodoh itu Dan 5. di mana saja engkau Iya, tapi yang di bawahnya itu kan tak pada, Pak. Di bawahnya kan. di mana saja kalian berpaling ya Berada. maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya agar Supaya tidak ada bagi manusia
supaya tidak ada bagi manusia atau kalian hujah Perdebatan. Hujah itu perdebatan. kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada atas kalian, dan agar kalian mendapat petunjuk. Di wadah ibu-ibu groginya masih ada juga ya. Ya. Hilang semua, Ustaz. Hilang semua. Baik, mungkin dimatiin mic-nya biar baterainya nggak ya. Siap ya. Laki-laki apa Pak? Ujang atau? Ujang. Pak Ujang. Ya. Enggak. Barusan udah diapa keluar. Nah, nomor 2 tadi. Alif taun. Toh. Ini tuh malam hilang. Ini 2 temu. Cik minta baca tak. Enggak. Tapi 23 fa. 23 fa biar. 3 fa. Salah. Ini apa matinya? Ya, sebentar ada Taun. gangguan teknis. Taun. Jadi nanti maaf sebelumnya Kalau cik ini kalaulah sekiranya nanti tidak semua juga nanti ditanyain. Jangan Jangan 29. 29. Karena kalau saya tanyain satu-satu ini pesertanya sampai maghrib nanti. Ya, baik saya batasi saja. Orang satu nomor atau satu huruf ya, jangan 2 lah. Nah, biar nanti waktu Bapak yang kita nanti. Nah, siap-siapin dari Masjid At-Taqwa. Siapa yang mewakili? Kemudian dari Masjid Jami Al-Thaibah, siapkan sebagai penghormatan buat Bapak dan Ibu. Dan Masjid Jami Al-Thaibah yang ikhwannya juga siap-siap. Siapa yang akan membuktikan kehebatannya kata dia. Ya, kesediaannya ya untuk mensyah. Ya, ini lagi loading. Oke, Pak Ujang. Belum nomornya belum keluar. Bentar ya, maaf, ada gangguan teknis. Iya. Tadi kecabut. Laptopnya juga nggak ada ini. Ya, kita tunggu sebentar. Kalau nggak kita tunggu, ada. Saya punya opsi. Saya ambil Al-Quran tanpa terjemahan. Saya suruh antum mengambil surat. Oh, udah ya. Alhamdulillah. Baik. Pak Ujang silakan. Nomor 2. Nomor 2 lagi. Siap. Kita buka. Huruf apa? Khaul. Khaul. Enggak ada kha. Ghaun. Ghainun. Ghainun. Ghainun ya. Itu huruf Baghdadi namanya. Huruf Baghdadi itu huruf yang diucapkan asli. Tapi kalau dia udah berharokat bukan ghainun tapi gha. Kita buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum. Dia yang menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi semuanya. Tsumma stawa ila sama, kemudian menaikkan kepada langit.
menuju langit. Fazawwahunna sab'a samawat, maka menyempurnakan 7 langit. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia dengan segala sesuatu mengetahui. Maha mengetahui. Kalau bisa Maha mengetahui. Oke. 7 langit boleh, 7 lapis langit juga boleh. Ya. Alif taun. Kalau lebih cocok, kalau mengacu kepada surat Al-Mulk, Taun. itu lapisan kan, setibakan ya, tibakan. Nah, di surat Al-Mulk ada tingkatan. Satu boleh. Kan satu-satu saya. Baik, Halaman. menghemat Iya. waktu, Iya. cukup ya. Iya. Baik. Udah lega banget, nggak bisa ditambah lagi. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Baik, syukran, jazakallah. Beliau juga semangat. Silakan. Ibu dah, silakan. Kasih mic-nya, sudah? Baik. Mau yang ini atau pilih materi lain? Yes. Materi lain, boleh. Mau pilih yang mana? Mic-nya nyala apa tidak? Hukum syariat Islam. Hukum-hukum syariat Islam. Nah, ini berat ini Bu. Allah mudahkan. Amin. Amin. Baik, kita buka Bu. Sebentar. Saya mau pilihkan ke orang lain boleh? Kata dia belum. Nah, ini ketahuan nih. Ketahuan. Boleh, bismillah ya. Baik. Bunda yang di belakang boleh? Ya, yang merah putih. Saya lupa namanya. Ya. Shinun. Shin. Boleh. Berarti ini ya. Shinun atau sin. Beda loh, sin dan shin. Oke, berarti shin. Kita buka. Bismillah. Malain Oke, ini hukum syariat Islam terkait dengan arah kiblat. Oke, silakan. Temanya tema kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in Pak Haji Azwardi lalu tonton. Udah. Nomor satu. Apa deh? Tadi apa nyampe urwa? Alif. Dan jika kami datangkan orang-orang yang Alif tadi dah ambil tadi. dari tiap-tiap ayat, maka tidaklah mereka mengikuti kiblat engkau, Baun dan lah. tidaklah engkau dengan mengikuti Tahun pun ada tadi ambil. dan tidaklah sebagian mereka dengan mengikuti Alif pun Allah tadi. Ampun tadi. sebagian Terserah aku pilih dia enggak tahu kan. dan jika Iya. kalian Pilih aja dia. dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, dari sesudah datang kepada engkau dari pengetahuan, sesungguhnya engkau jika demikian termasuk orang-orang yang penyayang. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaquluna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya engkau
innaka La, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya. Saya ulangin. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka sesungguhnya segolongan dari mereka mengetahui yang benar. Sungguh mereka mengetahui. Sungguh mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mengetahui. Mumtazun takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, mantap. Ini menghemat waktu biar semua kebagian. Baik, dari akhirnya marbot masjid. Wah. Masya Allah. Ini pewaris Nabi Allah Ibrahim dan Ismail beliau. Ya. Siapa marbot pertama kali di muka bumi? Ibrahim dan Ismail. Saya juga mantan marbot waktu saya mahasiswa. Oke. Kalau saya mau jadi marbot lagi. Oke. Bang Haji mau pilih tema atau saya pilih tema? Pilih tema. Nomor 7 Bang Haji. Kalau ini saya pilihkan ke orang lain boleh? Tidak, kalau gitu Bang Haji silakan. Qaun. Oke, huruf qaun. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء يسألونك عن الخمر والميسر. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi. Qul bihima ismun katsirun wa manafi'un lin-nas. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan sedikit bermanfaat bagi manusia. Dan bermanfaat bagi manusia. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dari keduanya itu dosa keduanya itu lebih besar dari manfaatnya. Manfaat keduanya. Oke. Yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya kepada engkau apa yang diinfakkan. Qulil maka katakanlah memaafkan enggak sesuai kebutuhan. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi la'allakum tatafakkarun. Demikian itulah ayat-ayatnya lakum tatafakkarun agar kalian mengerti. Mumtazun takbir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang akan mereka infakkan. Antum punya harta bebas antum, tapi Islam tidak bisa. Ya, qulil afwa. Katakanlah yang akan kalian infakkan dan yang mereka infakkan sesuai kebutuhan. Iya, apa itu kebutuhan? Kebutuhan. Ya.
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واشفهوا حتى يأتي الله بأمره إن Makanya relape yo. Masih mah dulu كل شيء قدير. Wada'u katsiran. Dan kebanyakan dari ahli kitab ingin mengembalikan kalian dari sesudah keimanan kalian kepada keingkaran.